Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka binuril fahmi wa akhrijna minal dhulumatil wahmi waftah abwaab rahmatik wansur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. اللهم أغننا بالعلم وزينا بحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, di mana pada malam ini rutinitas bulanan Majlis Ta'lim Al-Fatah cabang Gelundung bertepatan berada di TPQ As-Sakinah. Rais Al-Am TPQ As-Sakinah Ustaz Hadi dan Ustaz Haini, kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah. Amin. Sihah wal afiyah. Amin. Dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah oleh Allah. Dan mudah-mudahan semuanya yang belajar di TPQ As-Sakinah diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, dan menyebabkan anak menjadi anak yang saleh dan salihah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, di samping saya juga ada pengacara Majlis Ta'lim Al-Fatah, Bapak Haris Sarjana Hukum, yang selalu setia mendampingi Majlis Ta'lim Al-Fatah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan berkah oleh Allah, dan semua permasalahan yang beliau tangani diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah, serta diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dan tetap setia bersama Majlis Ta'lim Al-Fatah dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian juga Abah Haji Yusuf. Tak lupa pula hadir Bapak Kiai Neman, para ustaz dan ustazah, khususnya Al-Hadrah Al-Fatah cabang Lumajang, dan segenap hadirin. Mudah-mudahan pada malam ini semuanya diturunkan rahmat wal barakat, diturunkan hidayah oleh Allah Ta'ala, serta diberikan keberkahan yang abadi oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, pentingnya mendidik anak ini mulai dari anak masih belum balik atau baru balik, mengingat pendidikan terhadap anak ini penting sekali. Dan peranan yang paling penting yang harus diperhatikan itu adalah orang tua sebagai guru pertama bagi anak
kemudian melihat terhadap siapakah anak ini dititipkan untuk dididik. Di TPQ Sakinah ini sampean sudah benar. Pendirinya Ustadz Hadi, Ustadz Aini, seorang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah dalam madhab Imam Syafi'i Al-Asy'ariyah, pencinta habaib, dan beliau selalu menyambung ilmunya dengan para habaib. Ini suatu keuntungan yang sangat besar buat sampean semuanya. Namun ada hal yang perlu diingat. Pentingnya komunikasi yang baik antara orang tua dan ustadz, ustadz yang ada di TPQ ini. Kalau anak sampean ingin menjadi anak yang berprestasi, di rumah dididik, di TPQ juga dididik yang baik. Di TPQ dididik yang baik, di rumah tidak dididik dengan baik, nggak bisa. Harus dua-duanya qom, dua-duanya istawa, dua-duanya harus bersamaan. Terutama ibu-ibu muslimah sebagai guru pertama bagi anak. Memberikan didikan yang baik di dalam rumah terhadap anak-anaknya. Memberikan waktu-waktu yang tepat, didikan-didikan yang bagus terhadap anaknya. Itu dimulai dari rumah terlebih dahulu. Madrasah pertama, TPQ pertama bagi anak itu pertama di dalam rumahnya dulu. Kemudian baru ke pendidikan-pendidikan yang lain. Terutama orang tua, ibu. Hati-hati mendidik anaknya. Kalau umpamanya anak ini selalu sampean pegangi HP, harus diperiksa di dalamnya itu. Apa yang dibaca, ada apa di dalamnya. Jikalau tidak berguna HP itu, sudah. Jangan sesekali anak itu diperkenalkan ke HP terlebih dahulu. Fokus kepada pendidikan-pendidikan terlebih dahulu. Orang tua harus bisa terhadap anak-anaknya. Jangan sesekali berkata kotor, berkata yang tidak baik di depan anaknya. Maka anak akan meniru hasil perasan dari orang tuanya. Ini banyak terjadi. Terutama ibu-ibu muslimah. Ibu-ibu muslimah ini mempunyai takdir beda dengan kaum lelaki. Sekali lagi, ibu-ibu muslimah ini berbeda dengan laki-laki. Ibu-ibu ini memang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga rumah tangganya. Sedangkan kepala rumah tangga memberikan fasilitas terhadap rumah tangga yang dipimpinnya. Nafkah, pendidikannya, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam rumah. Ini sudah menjadi kodrat. Ini sudah menjadi tanggung jawab. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa.
bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din. Seorang laki-laki ini pemimpin di dalam rumahnya bagi keluarganya. Karena Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki tersebut. Memberikan nafkah, perhatikan, mencukupi, memberikan nafkah terhadap keluarganya. Dan seorang wanita yang solehah, ini peranan wanita, menjaga keberadaannya, menjaga keluarganya apabila sang suami tidak ada di rumah. Ini kewajiban seorang suami ini memberikan nafkah terhadap keluarganya. Habib, apakah boleh seorang ibu muslimah mencuri uang suaminya untuk nafkah anak dan istrinya? Sekarang ini yang harus diperhatikan, apakah suami sampean memberikan nafkah atau tidak. Selama sampean ini diberikan nafkah, kebutuhan bahan pokok, musim dingin, pakaian sudah disediakan, diberikan fasilitas oleh sang suami sebagai pemimpin rumah tangga, seorang ibu tidak boleh mengambil uang suaminya. Jadi, kadang-kadang saya nyuci nemu 100-200, bagaimana Habib? Ini yang paling repot. Keperan yang di situ itu yang kadang-kadang hilang tidak berkesan. Jadi sekali lagi, seorang wanita itu harus menjadi tanggung jawab yang besar, punya tanggung jawab yang harus ia lakukan. Apa itu keluarganya? Dan taat terhadap suami. Perhatikan, taat terhadap pemimpinnya. Hati-hati. Seorang wanita itu memang lebih ditekankan untuk berada di rumah. Waqarna fi buyutikunna, kata Allah. Mereka itu lebih pantas tinggal di rumahnya. Artinya seorang wanita itu lebih afdal, peranannya besarnya berada di dalam rumahnya. Menjaga keluarganya, mendidik anaknya, ya, memberikan hal yang terbaik terhadap anaknya, kemudian dititipkan kepada madrasah yang betul-betul berpotensi menjadi anak nantinya anak yang saleh dan salehah. Ini penting. Kemudian seorang wanita, seorang istri harus wajib taat kepada suaminya. Paham tidak? Paham tidak? Paham tidak? Ibu-ibu, jangan keren-keren kepada suaminya. Bu, ojo keren-keren nggih. Saingan di luar banyak, Bu. Saingan di luar harus bisa depan suami sampean, yang cantik depan suami, berhias di depan suami, begitu. Di depan suami kayak ondel-ondel, di luar berhias. Lo mana wong sing di luar sing seneng nang bojone wong nanti. Hati-hati, tidak boleh melawan. Tidak boleh sampai ngata-ngatain yang tidak-tidak. Hati-hati, ini nusus. Hukum nusus itu, durhaka itu, membangkang perintah suami yang baik, diperintahkan taat kepada Gusti Allah. Perhatikan, hukum nusus itu tidak wajib diberikan nafkahnya. Jadi jangan heran sampean kalau suami sampean tidak memberikan nafkah sama sampean. Baik nafkah yang zahir, nafkah yang batin, memang tidak wajib. Kalau sang istri berani terhadap suaminya. Tidak wajib memberikan nafkah, tidak wajib seorang suami. Kalau sang istri berani terhadap suaminya, menentang terhadap suaminya. Lebih-lebih kalau ngata-ngatai suaminya. Tidak wajib memberikan nafkah untuk sang istri yang durhaka. Sampai kapan?
sampai sang istri bertobat kepada Gusti Allah dan minta maaf dengan penuh penyesalan kepada suami. Dan kalau sudah jenengan nitipkan anak sampean kepada madrasah atau TPQ seperti TPQ Sakinah ini, sampean pasrah kepada pemimpin dari TPQ. Terus yang penting saya ikutin bagaimana aturan yang diterapkan oleh Ustaz, Pak Kiai, Hadi, Ustazah, Aini, bos ikut apa yang dilakukan peraturan yang ada di dalamnya. Jangan membangkang. Wah, di sini kurang enak, di sana aja. Nah, ini orang tua kurang ajar sih menurut. Memang di sini dididik apa? Di sini dididik sampai Al-Quran, dididik sampai anak sampai itu supaya ngerti beberapa kitab, ngerti beberapa cara sholat yang benar, cara pendekatan diri kepada Gusti Allah. Minta yang bagaimana? Apakah harus joget-joget? Apakah harus muter-muter sampai ke selio punggungnya begitu? Nah, ini peranan orang tua ini penting. Kalau sudah hanya mempasrahkan, ya sampean yang pasrah terhadap guru itu. Kalau ada hal-hal umpama yang perlu diperbaiki, orang tua harus mendukung apa yang dilakukan oleh ustadz dan ustadzah. Mendukung. Tidak usah su'dzon. Tidak usah menunjukkan hal-hal yang tidak baik. Ini malah penyebab utama anak sampean tidak barokah nantinya. Bisa-bisa ilmu yang diajarkan oleh ustadz atau ustadzah di satu madrasah, di satu pesantren, di satu TPQ tidak akan pernah melekat di dalam hati murid kalau murid itu tidak punya aturan terhadap gurunya. Sudahlah, belajar kepada wali yang bisa menghilang pun, wali yang mempunyai kelebihan 1001 karomat, tapi kalau di dalam hatinya tidak ada rasa hormat terhadap guru, tidak ada rasa hormat terhadap guru yang mengajarkan ilmu, fahurimu barakatihim, maka akan diharamkan kebarokahan ilmu yang masuk ke dalam tubuhnya. Ini yang harus diperhatikan. Makanya sampai kalau sudah pasrah, ya pasrah. Jadi ikutin saran, bagaimana saran dari saran ustadz dan ustadzah yang ada di TPQ ini. Wana sampean tolong ya, nanti jangan malam-malam tidurnya. Tolong kalau lihat TV itu dimatikan jam 8 wis dimatiin. No. Jangan terlalu sinetron-sinetron yang ini anak sampai ngantuk kalau sudah sampai di sini. Itu diikutin. Jadi antara ustadz dan ustadzah serta orang tua itu ada komunikasi yang baik. Ada saling kerjasama yang baik. Ada saling kerjasama yang baik. Dan di sini dididik dengan didikan yang baik. Di sini diarahkan dengan arahan yang baik. Di sini diajak dengan aturan disiplin yang baik. Di rumah dibiarkan lihat TV sampai jam 12. Mungkin jam 1. Orang tuanya bangga anaknya bisa melean. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan bangga hafal Quran, bukan bukan bangga dengan hafalnya kitab, bukan bangga dengan adanya perbaikan-perbaikan yang ada di dalam tubuh anak, bangga anak bisa lihat HP sampai jam 11, jam 12. Begitu anak itu terserang penyakit matanya, baru bingung. Nah ini harus dihindari. Orang tua itu wajib kerjasama, ada komunikasi yang baik dengan guru yang ada di TPQ. Nggak usah ngilak-ngilak, no. Wah ini di sana lebih baik, di sana lebih baik, di sana lebih baik, di sana lebih baik di mana? Kok lebih baik terus?
Anak sampean ini dididik agama, bukan dididik militer. Kalau anak sampean mau jadi militer, bukan di sini tempatnya. Anak sampean dididik cara sholat yang benar, ngaji yang benar, Fatihah yang benar. Pendidikan yang baik, wajib orang tua tanamkan husnudon terhadap anaknya, supaya prasangka baik terhadap guru, terhadap muallim. Supaya anak sampean itu menjadi anak yang barokah. Kepingin anak sampean menjadi anak yang barokah tidak? Kepingin menjadi anak yang soleh dan soleha tidak? Makanya orang tua ini harus pasrah. Jangan banding-bandingkan dengan TPQ-TPQ yang lain. Belum tentu ibu yang lain sejalan dengan perjalanan akidahnya para wali songo. Belum tentu. Karena saya mengenal betul TPQ Sakinah. Mengenal betul. Bagaimana perjalanannya, bagaimana ajaran-ajaran yang di dalamnya. Tidak keliru sampai di tempat ini. Ini bukan promosi. Saya datang ke sini sebelum anak sampai belajar di sini, saya sudah berapa tahun yang lalu sudah sampai ke tempat ini. Mulai mau bangun, masih fondasi, saya sudah datang ke tempat ini. Jadi ajaran-ajaran di dalamnya itu saya terawang terus. Bukan ini saja, beberapa ajaran-ajaran ini sudah tepat, apalagi nyambungnya. Beliau ini berdua sangat luar biasa terhadap waliullah, wali kutub, Habib Saleh Tanggul. Diajari anak ini, diajari murid-muridnya supaya mendekat cinta terhadap orang-orang soleh, orang-orang pilihan Allah. Nah ini jangan dianggap remeh. Justru orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala itu dapat menyambungkan hubunganmu dengan Gusti Allah. Di sini pentingnya ada komunikasi, kerjasama antara orang tua dengan ustadz dan ustadzah yang ada di titik ini. Maka kalau ini dilakukan, anak sampean nanti akan menjadi anak yang berprestasi. Kepingin menjadi anak yang berprestasi tidak? Kepingin tidak? Kepingin tidak? Makanya harus ada komunikasi yang baik. Jadi di rumah sampai kasih tahu anak sampean, insya-Allah. Guru sampean, kegiatan sampean itu bukan pencinta. Ingin sampean supaya jadi wong api, supaya jadi anak yang soleh dan soleha. Ini penting. Karena kalau sampean mau mendidik anak cara sholat yang benar, sampean tidak ada ilmu untuk melakukannya. Kesibukan-kesibukan sampean banyak. Sampai mau mengajari ngaji makhraj huruf yang banyak, sampai tidak punya kemampuan tentang itu, maka cukup dititipkan ke TPQ dan sampai ada komunikasi baik dengan ustadz dan ustadznya di tempat ini. Cukup ikutin aturan di dalamnya. Cukup itu, yang lain sudah urusan ustadz dan ustadzahnya. Cukup sudah. Tidak usah terlalu ikut campur yang ada di dalamnya. Tidak usah. Yang penting anak sampean itu dididik dengan didikan yang baik, kemudian komunikasi antara orang tua dan guru. Jangan sampai orang tua dan guru ini tidak ada komunikasi, jangan. Anak ini tumbuh nantinya tergantung bagaimana didikannya, terutama di dalam rumah pertama, baru didikan yang ada di luar. Didikan di rumah baik, orang tua baik, cara mendidik anaknya baik, kemudian dititipkan kepada madrasah, TPQ, pesantren, maka anak itu cepat menjadi anak yang baik. Loh, kalau anak tidak pernah dididik, dibiarkan. Kadang-kadang main HP sampai malam dibiarkan. Orang tua ngomongnya kotor di depan anak, ngomongnya jorok di depan anak. Dibiarkan anaknya akhirnya niru-niru apa yang diucapkan oleh orang tua. Anak ini, ingat, anak ini tergantung bagaimana pendidikannya. Hati-hati, bagaimana pendidikan anak ini. Tidak sama
Anak yang dididik dengan anak yang tidak dididik itu tidak sama. Di dalam masa pendidikan itu memang baik itu di madrasah, di TPQ, di pesantren, ada hal-hal yang tidak enak dilakukan. Misalnya harus hafalan Fatihah kalau ada di TPQ, harus mempraktekkan cara sholat, mempraktekkan cara mengeluarkan huruf yang benar. Tapi itu proses sementara. Proses hanya berjalan sementara. Begitu anak itu paham, begitu anak itu mengerti, sudah jalan sendiri. Jadikan anak sampean itu berprestasi. Jadikan anak sampean itu betul-betul menjadi anak yang bermartabat, berprestasi, dimulai dari rumah. Didikan di dalam rumah dulu, kemudian baru di madrasah, di TPQ, di pesantren. Kemudian terapkan anak itu supaya hormat terhadap guru yang ada di pesantren, di TPQ, di madrasah. Ingat, kalau ingin anak sampean paham ilmu, kalau ingin anak sampean itu menjadi anak yang soleh dan solehah, jangan sesekali su'don, prasangka jelek terhadap guru yang ada di pesantren, TPQ, atau di madrasah. Hati-hati. Kadang-kadang orang tua tidak sadar. Begitu pulang anaknya dari madrasah, pesantren, ilmunya tidak manfaat. Tidak manfaat sama sekali. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya tidak bermanfaat. Dia tidak tahu apa penyebabnya. Orang tua harus tahu apa penyebabnya. Penyebab utama adalah karena tidak ada rasa hormat, takdiman terhadap muallim, terhadap guru yang telah mengajarkan kepada anak sampean. Ini penting. Kalau sampean belajar di tempat ini, kepingin anak sampean belajar ilmunya itu, ilmunya menjadi barokah, anak sampean menjadi anak yang berprestasi, jangan sesekali diajari anak sampean itu kurang ajar terhadap gurunya. Jangan membanding-bandingkan dengan madrasah-madrasah yang lain. Wes di sini, sampean posisi sini di sini. Kalau sampean mau banding-bandingkan ya tidak ketemu-ketemu. Mari di sana sampai kepingin di sana, sana kepingin di sana, akhirnya anaknya jadi bodoh. Biar satu dulu. Biar satu dulu. Anak sampean betul-betul dididik dengan didikan yang baik. Dengan didikan yang betul-betul terarah. Sehingga anak sampean nanti menjadi anak yang betul-betul bermanfaat untuk Islam. Karena tidak mungkin seseorang itu akan menjadi anak yang soleh dan solehah kalau tanpa dibekali dengan ilmu agama. Dan belajar ilmu agama ini hukumnya fardu ain. Bukan fardu kifayah lagi, fardu ain, wajib. Kalau anak dibiarkan tidak belajar, anak dibiarkan tanpa didikan, ini tanggung jawab orang tuanya nanti di hadapan Allah. Seorang wanita yang salehah, ibu muslimah, harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap anaknya. Kalau keluar rumah itu tutup aurat, pakai kerudung. Jangan mentang-mentang rambutnya kayak orang Jerman, kemudian diumbar-umbar, ditunjuk-tunjuk, no, bangga bahwa rambutnya dia adalah rambut bule. Senang luar biasa. Nah ini boleh temenan atau boleh-bolehan ini? Jadi apa yang ada sampai itu disyukuri, ojo macam-macam. Ibu-ibu muslimah, takdirnya yang sudah ditakdirkan, peranan penting di dalam rumah harus bisa memberikan hal yang terbaik terhadap anaknya.
Seorang suami memberikan kecukupan terhadap rumah tangganya, pendidikan, bagian pendidikan ibu dan bapak. Nah, bapaknya keluar terus cari nafkah. Ibu yang ada di dalam rumah harus bisa mendidik anaknya, mensterilkan keadaan, harus bisa meredam, harus memberikan hal-hal yang baik terhadap anaknya, harus ada komunikasi terhadap ustadz dan ustadzahnya yang sampai titip no, wajib. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Mengajarkan segalanya dengan benar, memberikan petunjuk yang benar, memberikan arahan-arahan yang benar. Jangan sampai tertipu dengan slogan-slogan murahan di luar itu. Wah, itu wanita itu kok bisa di dalam rumah saja, kok dikurung seperti burung begitu. Justru seorang wanita itu di dalam Islam dimuliakan, dijaga. Tidak diperbolehkan keadaannya seperti orang-orang jahiliyah. Keluar rumah dengan pakaian yang harum, dengan berhias luar biasa. Sementara di dalam rumahnya biasa-biasa saja. Seorang istri itu berhias untuk suaminya. Paham tidak? Paham tidak? Paham tidak? Berhias untuk suaminya. Jangan di depan suaminya begitu-begitu saja. Sampai harus bisa di depan suaminya dengan hal yang baik. Bisa terhadap suaminya dengan santun. Di depan suaminya dengan berakhlak mulia. Sesekali minta gendong. Artinya jadikan keharmonisan di dalam rumah itu. Kemudian setelah anak sampai dititipkan ke madrasah, sampai tanya apa yang diajarkan di dalam madrasah itu. Oh, saya diajarkan Pak tentang Fatihah. Bagaimana coba? Saya ingin tahu bacaannya. Alhamdulillah. Ditanya, sampai tanya. Sehingga sampai tahu hasil anak sampean dititipnya dipikir sakinah. Sampai tahu. Oh, alhamdulillah, anak saya sudah bisa ngaji, anak saya sudah hafal beberapa Quran, anak saya sudah makhrajnya sudah bagus. Sampai tanya anak itu, dites anak itu di dalam rumah. Supaya sampai tahu betapa beruntungnya sampean, anak sampean bisa belajar, bisa dititipkan di madrasah, di TPQ, sehingga anak sampean nantinya menjadi anak yang betul-betul bermanfaat untuk agama, untuk kedua orang tuanya, untuk negaranya. Ini yang paling penting. Jadi, secara singkatnya, jangan sampean ragu di TPQ Sakinah. Jangan sampean ragu. Pendiri dari TPQ Sakinah ini seorang yang soleh dan solehah, yang tidak diragukan lagi, mempunyai ikatan batin yang begitu besar terhadap orang-orang wali bin auliya. Mempunyai ikatan batin yang begitu besar agar anak sampean ini mendapat barokahnya, supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan semua yang belajar di TPQ Sakinah ini diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu. Diberikan pemahaman, diberikan kelancaran dalam memahami semua ajaran-ajaran yang diajarkan di TPQ Sakinah ini. Dan mudah-mudahan orang tua sebagai wali bagi anaknya dapat berkomunikasi dengan baik terhadap para ustadz dan ustadzahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah, memberikan keselamatan, dijadikan anak sampean kelak menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari sama-sama
kita panjatkan doa untuk santri tahfidz dari TPQ Sakinah yang menjalani ujian, seluruh santri dan santriwati. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, pelajaran oleh Allah Ta'ala, dan ilmu yang barakah. Al-Fatihah. Kita doakan di sini cucu dari pendiri TPQ Sakinah, Abdullah Faqih Rafiqi. Mudah-mudahan dijadikan anak yang saleh, diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Kita doakan juga seluruh panitia, wali santri, dan donatur yang ikut membantu terlaksananya majelis ini. Mudah-mudahan rezeki sampai diganti berlimpah oleh Allah Ta'ala, penuh dengan barakah. Al-Fatihah. Demikian juga Nurusah Adatur dan Rifki. Nurusah Adatur Rifki yang menghadapi ujian. Ya. Kebetulan. Mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Ta'ala, dan juga Himatul Husnaini yang sekarang lagi kuliah, Jamilah, Syamilah, Rahmah, Yuda, Salih, yang sekarang lagi berpendidikan mondok. Mudah-mudahan dijadikan anak yang salehah. Ini juga Ahmad Zulfikar Al-Muhtadi, mudah-mudahan dijadikan anak yang saleh oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup perlu diketahui di sini ada karangan kitab dari saya, Jalan Cepat Menuju Allah. Ya, ini bisa didapatkan, jenengan bisa mendapatkan sampai buku ini langsung ke kameramen kita, Bapak Rudi. Ya, bisa dipesankan nanti yang sampai sukai. Ini Jalan Cepat Menuju Allah. Satu, judul yang kedua, Menyingkap Rahasia Ketenangan Hati. Ini penting. Ya. Pendidikan di dalamnya sangat luar biasa, isi-isi di dalamnya sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga ini judulnya Sajian Hati Jilid 1. Sajian Hati Jilid 1. Di sini berisi ilmiah sangat luar biasa di dalamnya. Membimbing orang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian di sini ada Sajian Hati Jilid 2. Sajian Hati Jilid 2. Ya, jadi ini ada 4 judul dari kitab ini, dari buku ini. Bisa menghubungi kameramen kita, Bapak Rudi. Nah, untuk menghubungi Pak Rudi, di kameramen ada di depan saya sini. Kalau ibu-ibu nanti bisa nyambungkan ke Ustadzah Aini ya. Ustadzah Aini, nanti Ustadzah Aini bisa pesannya langsung ke Ustadzah Aini. Nanti Ustadzah Aini langsung bisa memesankan kepada kameramen kita. Ya, cukup. Mudah-mudahan bermanfaat, berbarakah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana rabbil izzati wa yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.